Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, atas segala fatwa dan bimbingannya, semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diperjumpakan dengan suasana sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita bisa bersama-sama bermajelis taklim. Tentunya harapan kita diridhoi dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah manfaat fid dunya wal akhirah. Selain daripada itu, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, keluarganya, anak dan istrinya, dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sekali sebagai orang yang sangat cinta dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dalam pagi hari ini akan saya sampaikan, tentunya kita tidak bisa lepas dari membaca sholawat kepada Nabi, karena ini adalah anjuran Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Luar biasa. Setelah Allah membaca sholawat kepada Nabi dan malaikatnya, Allah baru menyuruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk bersolawat kepada Nabi. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Adzab ayat 56 ini menerangkan bahwa Allah membaca sholawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat kepada Nabi. Kita disuruh membaca sholawat kepada Nabi. Sangat agung sekali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Allah sudah membaca, malaikat juga membaca, baru menyuruh kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk membaca sholawat kepada Nabi. Ini luar biasa sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sholawatnya yang paling pendek.
Dalam sholawat itu banyak sekali, ya. Ada sholawat Jibril, maka kita dekat dengan malaikat Jibril nanti. Ada sholawat Badar dan lain sebagainya. Sholawat Nariyah, sholawat Munjiat dan lain sebagainya. Itu. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi, dan Allah selalu memberikan rahmat kepada Nabi. Kapan saja, di mana saja, tidak berhenti Allah membaca sholawat kepada Nabi. Makanya kita harus rajin-rajin bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja nggak berhenti-berhenti baca sholawat kepada Nabi. Kenapa kita nggak baca? Itu. Yang kedua, malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya malaikat selalu memohon ampunkan kepada Nabi. Mohon maghfirah, mohon rahmah kepada Nabi. Malaikat itu selalu mendoakan Nabi supaya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan para malaikat. Nah, baru kita kaum mukminin mukminat diseru oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Orang mukmin, mukminat disuruh baca sholawat kepada Nabi juga untuk apa? Memohonkan ampun, memohonkan maghfirah, ya, memohon rahmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baca sholawat ini tujuannya untuk Nabi, supaya Nabi diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Nah, kita kalau sudah membaca yang baik kepada Nabi, tentunya Nabi akan membantu kita, kan begitu. Jadi kita memohonkan ampun kepada Allah, kepada Nabi, nanti Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim yang kita adakan ini mudah-mudahan diberi barokah. Makanya jangan berhenti-berhenti sholawat, karena sholawat itu adalah memudahkan rezeki kita, menghindarkan dari balak dan bencana bagi kita, menyelamatkan kita, memasukkan surga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti baca sholawat, berarti rugi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berhenti-berhenti sholawat. Gak bisa diucapkan dalam hati. Ini tanda bahwa kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para hadirin wal hadirat yang saya kemukakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi, ya, atas usaha kita ini, ya. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah terutama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.